Oke, sudah record? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali di perkuliahan pengujian dan kualitas perangkat lunak. Terima kasih Pak Adam dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di perkuliahan hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang faktor kualitas perangkat lunak. Nah, hari ini kita akan bahas itu. Tolong disimak dengan baik. Bentar, saya share dulu slide-nya. Baik, software quality factors atau faktor kualitas perangkat lunak. Nah, apa yang akan dibahas? Beberapa hal terkait dengan definisi faktor kualitas, kebutuhan dari persyaratan software quality yang komprehensif, kemudian klasifikasi dari kita fokus hari ini adalah pembahasan faktor kualitas dari McCalls ya. Jadi kita akan bahas model faktor kualitas dari McCalls. Kemudian kualitas kriteria kualitas, hubungan antara faktor kualitas dengan kriteria kualitas dan beberapa contoh ya, beberapa model-model alternatif dari faktor kualitas. Tapi sebetulnya dari sekian ini saya akan fokus di McCalls ya. Nah, apa itu faktor kualitas? Jadi faktor kualitas itu kita pahami dulu definisinya seperti yang kemarin saya sampaikan terkait dengan kualitas perangkat lunak itu apa. Nah, faktornya itu apa? Jadi faktor kualitas ini adalah atribut perangkat lunak, atribut yang terdapat di dalam perangkat lunak yang digunakan, yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak dan pemeliharaannya, sebagaimana yang didefinisikan di dokumen requirement, ini yang bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Jadi atribut perangkat lunak yang terkait dengan penggunaan perangkat lunak atau maintenance perangkat lunak, nah ini yang bisa dikelompokkan yang disebut dengan faktor kualitas. Ya, faktor kualitas. Jadi intinya ada atribut yang terdapat di dalam perangkat lunak. Nah, kenapa software quality requirement atau persyaratan terhadap kualitas perangkat lunak yang komprehensif ini sangat dibutuhkan? Jadi software quality requirement ya ada kebutuhan terhadap persyaratan kualitas perangkat lunak yang komprehensif. Nah ini karena di sini si software quality requirement akan mengcover semua hal yang terkait dengan aspek misalkan seperti usability, reusability, misalkan ya maintainability dan lain sebagainya untuk memastikan, untuk menjamin full satisfaction of the user. Jadi kepuasan dari pengguna, artinya software yang kita bangun ini benar-benar meet requirement-nya si pengguna, memenuhi kebutuhannya si pengguna. Nah, ini kita bicara model Nicole, ini adalah model klasik ya dari faktor kualitas. Jadi kita bisa kategorikan menjadi beberapa faktor. Jadi kalau di Nichols itu ya, Nichols itu ada 3 faktor utama. Ada product operation factors, ada product transition factors, ada product transition factors. Nah, untuk product operation itu terdiri dari ada beberapa faktor, ada correctness, reliability, efficiency, integrity, dan usability. Untuk product revision factors itu ada maintainability, ada flexibility, ada testability. Untuk product transition factors itu ada portability, reusability, dan interoperability. Nah, ini McCall's Quality Factor Model 3. Jadi kalau kita lihat bentuk model dari si faktor McCall ini, faktor kualitas McCall ini seperti ini. Bahwa kualitas perangkat lunak itu dibangun dari beberapa faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, pertama kita akan bahas terkait dengan product operation factor dulu. Correctness. Nah, apa itu correctness? Jadi correctness ini apa ya? Artinya bahwa requirement yang didefinisikan di si
Jadi gini, output dari si perangkat lunak, ya, output dari si perangkat lunak itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di si requirement, ya, si dokumen requirement. Ya, meliputi dari ya ada akurasi, kemudian informasi, eh, apa istilahnya, keterbaruan informasi, ketersediaan informasi, gitu kan, standar pengkodean, standar dokumentasi. Nah, ini yang terkait dengan correctness. Kemudian ada reliability. Nah, reliability ini terkait dengan bagaimana si software ini eh, apakah dia bisa bertahan ya ketika misalkan, karena terkait dengan kegagalan ketika dia software mengalami kegagalan menyediakan layanan yang dibutuhkan. Nah, dia akan menentukan si faktor reliability ini berapa istilahnya apa ya, kemampuan maksimal gitu kan si sistem ini bisa bertahan gitu di dalam kondisi-kondisi tertentu gitu kan. Di contoh dicontohkan di sini ada terkait misalkan ada aplikasi medik misalkan, kemudian ada aplikasi perbankan. Nah, ketika misalkan contoh misalkan di dalam aplikasi perbankan bahwa yang namanya aplikasi perbankan itu dalam satu hari di setiap cabangnya dia harus bisa menangani sekian banyak transaksi. Nah, seberapa reliable-kah si perangkat lunak yang dibangun yang ada itu untuk melakukan transaksi tersebut? Ini sebagai salah satu contoh. Kemudian efisiensi. Nah, efisien ini terkait dengan eh, seberapa software ini bisa bekerja, ya bekerja requirement yang dibutuhkan terkait dengan hardware atau resource hardware yang digunakan, gitu ya. Nah, seberapa efisienkah gitu kan si software ini kemudian digunakan? Nah, ini bisa 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 dilihat dari resource hardware yang dimiliki dari si yang apa namanya digunakan oleh perangkat tersebut. Kemudian integrity. Nah, kalau integrity ini terkait atau integritas terkait dengan keamanan dari si software itu. Yang lebih kepada requirement integrity ini lebih kepada untuk mencegah akses di software ini, pencegahan akses dari unauthorized person. Ya, artinya ketika kita bangun software, nah kemudian apakah software itu bisa digunakan hanya misalkan oleh pengguna tertentu gitu kan dengan otorisasi tertentu, nah maka bagaimana si software itu bisa membatasi itu, gitu ya. Bagaimana si software bisa membatasi penggunanya sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan seperti kalau kita punya sistem contoh sekarang misalkan sistem perwalian misalkan, bagaimana si software itu bisa menjaga, bisa memastikan bahwa akses terhadap si software itu sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa, misalkan dosen, termasuk juga si administrasinya, si administratornya, misalkan seperti itu. Itu integrity. Kemudian usability. Nah, kalau usability ini uh, lebih kepada bagaimana kemudahan dari si software itu digunakan oleh si penggunanya. Jadi ketika ada si pengguna, dia menggunakan softwarenya ini dimudahkan. Bagaimana si pengguna mereka mudah mengoperasikan si software begitu. Melalui ya kalau kalau saya lebih melihat usability ini lebih lebih kepada ketika mereka berinteraksi dengan si software tanpa harus si pengguna ini memikirkan ada apa di baliknya. Yang penting mereka punya satu kebutuhan, punya satu requirement yang kebutuhannya bisa dipenuhi oleh si softwarenya melalui interaksi antara si pengguna dengan si softwarenya melalui antarmuka yang ada. Seberapa usable kah gitu ya. Seperti sehingga tugas-tugas mereka bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian tadi hal faktor yang terkait dengan product operation factors. Nah, kemudian selanjutnya adalah product revision factors. Nah, ini ada 3 yang terkait dengan maintainability atau istilahnya corrective maintenance, ada flexibility atau istilahnya adaptive maintenance, dan testability atau istilahnya perfective maintenance. Nah, pertama adalah maintainability.
Jadi intinya adalah dari maintainability adalah seberapa effort yang dibutuhkan oleh si pengguna untuk nge-maintain dari si software tersebut, gitu ya, nge-maintain dari si software tersebut. Nah, ini bisa dilihat bisa dilihat si requirement terhadap si maintainability ini bisa dilihat dari struktur dari si softwarenya, apakah modular atau tidak. Karena ketika si software ini dia modular, maka itu tentunya akan memudahkan si developer dalam mengembangkan si software tersebut. Kemudian ya dokumentasi, ya internal program documentation, program manual dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Misalkan contoh dalam dalam sebagai satu contoh real dalam pengkodean misalkan. Dalam pengkodean. Kalau misalkan code dibuat dengan standar tertentu, sebagai contoh misalkan kalian akan membangun software berbasis web, ini sebagai contoh. Menggunakan framework misalkan, berbasis objek, menggunakan framework dengan standar acuan, misalkan kamu menggunakan framework tertentu. Nah, dilihat standar pengkodeannya seperti apa. Nah, ketika itu dilakukan, maka itu akan lebih memudahkan ke proses maintainability-nya. Gitu kan? Semakin modular, semakin mudah itu proses maintainability itu dilakukan. Kemudian flexibility, bahwa si software ini dia fleksibel. Si software ini dia fleksibel, support adaptive maintenance activities. Gitu kan? Artinya ketika ada perubahan, dari si software, nah dia bisa mengikuti. Jadi apa ya, requirement-nya bersifat fleksibel, adaptif gitu ya. Ada requirement baru, maka dia bisa cepat beradaptasi, gitu ya. Nah, kemudian testability. Nah, testability ini terkait dengan test requirement. Jadi memudahkan terutama si tester, si developer dalam proses pengujian si perangkat lunak. Nah, jadi si software yang kalian buat itu memudahkan di dalam proses si pengujiannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah product transition factors. Ada portability, reusability, dan interoperability. Nah, portability ini lebih kepada segimana portable sih atau software kamu ini bisa beradaptasi dengan lingkungan lainnya. Ketika kamu mengembangkan satu software, dia bisa beradaptasi, misalkan software yang kamu kembangkan ini bisa baik digunakan di lingkungan web, misalkan ya di mobile oke, di web oke, gitu kan. Nah, kemudian juga di beberapa OS, nah itu bisa di apa namanya di deploy bahasanya di berbagai jenis OS. Itu berarti software yang dibuat ini portable gitu ya. Software yang kamu tidak hanya misalkan baik atau bagus digunakan di dalam satu lingkungan saja, tapi dia bisa beradaptasi juga dengan lingkungan lain. Dari perangkat lunaknya, dari operating systemnya gitu ya. Kemudian reusability. Jadi ketika software yang kamu kembangkan gitu ya. Nah, software yang kamu kembangkan ini bisa si code-nya itu reusable. Artinya ketika kamu buat software akan dikembangkan lebih lanjut. Nah, modul yang ada di dalamnya itu bisa code-nya bisa di-reuse. Jadi tanpa harus kemudian saya membuat lagi dari nol, misalkan ketika akan mengembangkan software. Jadi modul-modul yang ada di software yang kamu buat, misalkan saya bikin satu aplikasi. Nah, modul yang di aplikasi saya ini kita sebut misalkan aplikasi A, modulnya bisa digunakan juga di aplikasi B gitu. Karena sifat code-nya yang reusable atau modulnya yang reusable. Kemudian interoperability. Nah, interoperability ini adalah fokus kepada creating interface dengan sistem yang lain gitu ya. Jadi bagaimana kamu punya software yang sifatnya interoperable ya, interoperable
Nah, ini apakah interoperable atau tidak? Nah, ini bisa dilihat dari ilustrasinya ya. Ketika satu software ini bisa bisa digunakan oleh istilahnya banyak banyak sistem lainnya, nah, melalui interface yang diberikan. Nah, itu faktor kualitasnya. Nah, kemudian ketika kita bicara faktor kualitas, ada kriteria kualitas. Nah, kriteria kualitas itu apa? Atribut dari faktor kualitas. Jadi kalau tadi kita bicara misalkan reusability, interoperability, misalkan portability, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki atribut yang disebut dengan kriteria kualitas. Nah, sebagai contoh, misalkan ada atribut namanya modularity. Ini terkait dengan arsitektur software. Artinya semakin tinggi, semakin modular, gitu kan, maka akan semakin memudahkan si maintainability dari si sistemnya atau si softwarenya. Nah, ini adalah beberapa kriteria ya, beberapa kriteria dari si McCall. Nah, ada seperti akses audit, akses kontrol, accuracy, dan seterusnya. Ini kalian nanti bisa baca sendiri kriterianya apa, definisinya apa. Nah, jadi apa sih hubungan atau apa keterkaitan antara quality factor atau faktor kualitas dengan kriteria kualitas? Jadi masing-masing faktor kualitas itu dipengaruhi oleh si kriteria tersebut, si sekumpulan kriteria tersebut, gitu ya. Dan beberapa kriteria itu akan berdampak kepada sejumlah faktor. Misalkan sebagai contoh, simplicity itu akan berdampak kepada reliability, usability, dan accessibility. Gitu ya. Ini contoh nih. Juga ada satu kondisi jika ada satu usaha untuk merubah atau mengimprove. Ketika kita mengimprove satu kualitas atau satu faktor kualitas, mungkin mungkin untuk faktor-faktor tertentu ada faktor kualitas lain yang mungkin istilahnya bahasanya dikorbankan atau sedikit berkurang. Contoh, kode yang portable, yang simple mungkin bisa jadi kurang efisien. Bisa jadi mungkin seperti itu. Gitu ya. Dan beberapa faktor kualitas itu juga sebaliknya juga bisa berdampak positif ke faktor kualitas lainnya. Jadi ketika kita akan mengimprove misalkan contoh correctness dari sistem itu juga secara otomatis akan meningkatkan reliabilitas dari si sistem itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari diagramnya seperti ini. Jadi dari tiga faktor utama, product operation, product precision, product transition, nah ini terdiri dari beberapa faktor kualitas. Dari setiap faktor kualitas, nah ini kriteria kualitas ini akan menempel ke si faktor kualitas. Dan masing-masing kriteria itu akan dia memiliki metrik atau alat ukur. Jadi ketika kita akan mengukur kualitas, ya, ketika kita akan mengukur kualitas perangkat lunak, yang akan kita gunakan alat ukurnya adalah dengan metrik. Metrik ini merujuk kepada kriteria gitu. Jadi yang kita akan nilai ini, yang akan kita hitung ini adalah si kriterianya gitu. Misalkan seberapa konsistenkah, seberapa akuratkah, berapa toleransi terhadap error, gitu kan, seberapa simplicity dan seterusnya. Nah nanti dari penilaian ini nanti bisa ditarik kepada, oh oke, ini kira-kira masuk ke faktor kualitas mana sehingga kita bisa simpulkan, oh seberapa correctness kah, seberapa reliable kah, seberapa efisien kah, dan seterusnya. Nah, ini beberapa alternatif model lainnya yang merupakan apa ya istilahnya pengembangan lah dari Sinicol. Mungkin nanti akan dijelaskan kemudian, tapi cukuplah untuk apa penjelasan hari ini untuk saat ini cukup di make calls ini sebagai model klasik dari model kualitas si perangkat lunak gitu ya. Nah mungkin sementara itu saja dari saya Pak Adam. Mangga silakan Pak Adam bisa menambahkan. Oke, kalau saya simpelnya, mari kita lihat dulu gambar yang ada di LMS. Oh ya, nanti Mas Alif itu slide yang tadi di-upload saja ke kelasnya. Kan Oke. di course itu sudah saya ubah, course-nya sekarang Adam dan Alif. Kemarin lupa diubah Oke. terus itu. Iya, iya. Kenapa? Oke.
Nah, ini gambar yang menurut saya simple tapi juga mengena, dan tadi juga sudah dibahas oleh Pak Alif. Intinya gini, saya ingin Anda berpikir jauh lebih abstrak lagi, bahwa nanti ketika kita berbicara kualitas, nah, kualitas itu kan semacam rapor itu apa ya? Rapot dari si software. Sama kayak kalian dulu sekolah dapat rapot, nilainya berapa, nah itu kan masing-masing punya tata cara penilaiannya. Punya bahan apa yang mau dinilainya. Simpelnya seperti itu. Anggap kalian punya nilai matematika, punya nilai IPA, dari masing-masing nilai IPA, matematika, itu kan ada breakdown-nya lagi. Matematika ngambil nilainya ada 3 tugas, 1 UTS, 1 UAS, dan seterusnya. Nah, begitupun juga dengan software. Software itu juga punya rapot. Rapotnya itu adalah si kualitas dari perangkat lunaknya itu sendiri. Seperti yang kita sampaikan, Pak Alif dan saya sampaikan minggu lalu, bahwa nilai dari sebuah perangkat lunak itu bisa dinilai tidak hanya dari ketika dia digunakan, tapi juga kita bisa menilainya sepanjang ketika dia dibangun atau ketika kita menjalankan si SDLC, Software Development Life Cycle-nya. Nah, salah satu atau beberapa banyak model atau cara menilai itu masing-masing orang punya perbedaan. Contoh, kita lagi berbicara hari ini tentang McCall. Nah, McCall itu dia punya bahan apa yang mau dinilai dari sebuah software. Begitupun nanti, contoh tadi kayak ada model Evans, nah itu juga model yang salah satunya terkenal dan pengembangan dari McCall, itu pun punya apa yang dinilainya. Nah, ini berlaku untuk seluruh model kualitas. So, kalian kalau mau nanti meriset tentang kualitas, tentukan dulu kira-kira Anda mau memandangnya dari model siapa. Itu paling penting, karena masing-masing model itu mungkin punya similarity, artinya mungkin beda nama, tapi ternyata poin yang dinilainya sama. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kalian, selain memilih siapa nanti model yang mau diutamakan, atau kita mau pakai 3 model pun nggak masalah sebetulnya, yang paling penting adalah Anda harus fokus menentukan mana poin-poin yang mau dinilainya. Contoh, ketika kita berbicara McCall, maka McCall itu punya 3 poin yang bisa dinilai oleh kalian, yaitu nilai ketika si produk atau software-nya beroperasi, jadi ketika kita gunakan, apa saja yang bisa dinilai tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Alif. Kemudian nilai dari sebuah produk ketika produk tersebut harus ditransisikan, entah diganti platform OS-nya, entah dioperasikan di komputer yang berbeda, yang punya arsitektur yang berbeda, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada nilai dari sebuah produk ketika dia mau di-revise atau mau diperbaiki. Nah, tadi modelnya ada maintainability, flexibility, dan segala macam. Nah, kalian pilih dulu area mana yang mau dinilai. Kalian nggak bisa pilih tiga-tiganya, Pak, saya product revision, transition, dan product operation. No, kita nggak akan bisa menilai tiga-tiganya dalam satu skripsi. Itu paling penting. Jadi tentukan dulu area mana yang mau dipilih. Kemudian dari satu area atau domain ini, kalian pilih lagi mana yang mau dipilih. Apakah faktor correctness, reliability, misalkan kalau Anda pilih product operation, kalau Anda pilih product revision, kalian juga harus bisa pilih antara maintainability, flexibility, atau segala macam. Karena apa? Karena tadi Pak Ali sudah menjelaskan satu faktor kualitas yang ada di sini, contoh maintainability, itu punya banyak kriterianya. Punya banyak kriteria yang bisa di breakdown nantinya. Oh, maintainability itu dikatakan harus simplicity, artinya harus simple untuk bisa dipahami. Nah, itu nanti ada lagi penilaiannya, cara nilainya, dan seterusnya. Terbayang kalau Anda itu langsung pilih tiga-tiganya mau dinilai. Berarti kalikan saja. 3 dikali dengan ya masing-masing jumlah ini, dikalikan dengan subfaktornya, karena masing-masing punya subfaktor. Nah, ini yang ingin saya berikan ke Anda adalah, mau model siapapun itu pasti punya konsep begini. Jadi punya ranah yang mau dinilainya, punya masing-masing domain yang mau dinilainya. Kalau di sini kita sebut dengan faktor, yaitu maintainability, flexibility, dan testability. Kalau di sini portability, dan seterusnya. Dan masing-masing yang kita nilai tersebut punya breakdown-nya, yang kita sebut dengan subfaktor dan kriteria. Itu yang saya ingin Anda pahami dulu. Kenapa kita menolak
kalau Anda mau meriset semuanya, seperti itu. Nah, dari masing-masing kriteria pun nanti ada cara menilainya, itu ada cara rumusnya. Rumus untuk menghitung supaya yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif, itu namanya sabermetrics. Ya, walaupun nanti kita akan bahas, cuman itu gambarannya, seperti itu. Mau model apapun, ada benang merahnya seperti itu. Nah, contoh, misalkan Anda pilih maintainability. Nah, nanti di model yang lain ada lagi maintainability, mungkin saja namanya sama, atau mungkin saja namanya berbeda. Nah, bisa saja dalam satu riset itu membandingkan atau mengcompare benda yang dinilainya, misalkan maintainability terhadap model 1 dengan model 2. Itu boleh saja. Tapi sekali lagi kan fokusnya tetap di maintainability. Nah, itu yang saya ingin berikan ke Anda gambaran umum sebetulnya. Ada berapa model pun sebetulnya nggak masalah karena polanya berulang. Jadi ada faktor, ada subfaktor. Walaupun nanti di ISO kita nyebutnya bukan faktor dan subfaktor. Jadi itu yang kita harus pahami. Nah, berbicara masalah faktor dan subfaktor, kok Pak nggak dibahas satu persatu? Itu sebetulnya sudah ada semuanya di buku yang kita berikan, yang ini. Software Quality Assurance, karangan Daniel Gellin. Kalian bisa baca. Yang paling penting adalah kalian don't trying so hard to understand all of them. Just pick one of it and then learn. Learn with depth learning. Jadi kalian benar-benar belajar sampai dalam, sampai tahu matriksnya apa dan seterusnya, baru kalian nanti kita berbicara perangkat lunak seperti itu. Itu sebetulnya untuk tambahan dari Macaulay-nya. Kalau yang masing-masing kan udah jelasinnya usability apa dan segala macam. Ya walaupun kalian pasti saya tahu langsung terfokusnya di usability lagi gitu ya. Again and again usability padahal masih banyak yang lainnya seperti itu. Bahkan mungkin Pak security mana ya? Kok nggak ada security? Apakah security ada di integrity atau tidak? Nah itu juga kalian bisa lihat lagi. Nah itu yang harus di breakdown. Saran saya ya jangan pelajari semua, tapi pick one of them, langsung kita learn sampai dalam gitu, seperti itu. Nah, self reflection kita akan berikan setiap minggu. Ini juga saya lupa beritahukan bahwa akan ada self reflection hampir setiap minggunya. Self reflection ini tugas yang dikerjakan kurang dari waktu 1 jam dan bisa dikerjakan baik sendiri ataupun berkelompok. Nah, cuman nanti ada yang saya nilai dan Pak Alif nilai dan ada juga yang tidak dinilai. Jadi untuk yang self reflection yang pertama ini tidak akan kita nilai, yang kemarin kalian kerjakan. Yang minggu ini pun sudah kami buatkan self reflection, ini pun tidak dinilai. Ini ada keterangan tugas ini tidak dinilai. Mau dikerjakan syukur, nggak mau dikerjakan ya nggak masalah. Toh nggak semuanya juga akan mengambil skripsi tentang area kualitas perangkat lunak seperti itu. Dan mungkin di otaknya sudah ada UI dan UX whatever. Saya nggak mau pikir. Nah, tapi nanti ada juga self reflection yang dinilai. Contoh ini akan dikerjakan secara per kelompok dan ini akan dinilai. Nah, itu yang harus hati-hati. Kalau dinilai ya berarti silahkan dikumpulkan. Saya dan Pak Alif sudah buka sampai minggu ketiga, jadi buat minggu depan materi sudah ada. Oke, kita menjawab pertanyaan aja ya Pak Alif ya. Iya, silakan. Oke, mudah-mudahan ada pertanyaannya, biasanya nggak ada. Oh ada, 32. Kok kalian kalau ada Pak Alif rajin ya? Ini beberapa orang soalnya mahasiswaku dulu. Kalau di kelasku nanyanya sedikit. Wait, sebentar. Kita annotate saja. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan boleh aktifkan suara ya, diinterupsi aja, nggak masalah. Oke, kita lihat dari pertanyaan yang pertama. Di sini ada, apa setiap faktor-faktor pada Macaulay dalam menguji kualitas perangkat lunak itu penting? Bagaimana jika salah satu faktor dalam menguji perangkat lunak terlewati? Apa masih bisa dikatakan lulus uji? Nah, ini jangan dijawab Pak Alif, karena ini jadi self-refleksinya mereka hari ini.
Nah, Jadi ya di benar. self reflection, ini harus saya buka lagi berarti ya. Oke. Jadi di self reflection minggu ini kalian diminta untuk pilih salah satu software yang common itu yang sering digunakan. Sorry, mana ya? Nah ini. Nah ini common public software, jadi kalian pilih satu, kemudian lakukan analisis prioritas. Nah ini kan sebetulnya jawaban yang akan terjawab kalau kalian mengerjakan ini sebetulnya. Nah, ini tolong dilakukan dengan baik, kalian pilih, kemudian nanti kalian lihat berdasarkan faktor dan subfaktor yang tadi Pak Alif sampaikan, lalu dinilai prioritasnya. Cara menyampaikan prioritasnya terserah, mau pakai angka boleh, misal mau dikasih 1 sampai 10, mau pakai penting, nggak penting, atau penting, cukup penting, nggak penting, terserah. Skalanya terserah. Saya ingin Anda kreatif. Pak Alif ingin Anda kreatif juga, jadi kita tidak menentukan format, menentukan prioritasnya seperti apa. Dengan self-reflection seperti ini, sebetulnya pertanyaan seperti tadi itu akan terjawab dengan sendirinya. Oke, jadi untuk yang ini saya tidak akan jawab, dan Pak Alif tidak akan jawab. Berikutnya, adakah kekurangan pada metode McCall itu sendiri? Mangga Pak Alif. Oke, baik. Apakah ada kekurangan dari metode McCall? Kalau disebut kekurangan sih rasa-rasanya apa ya, kurang kurang tepat lah. Karena kalau kita bicara model itu lebih kepada pemanfaatan yang digunakannya sesuai dengan kebutuhannya begitu. Karena gini, misalkan tadi seperti yang Pak Adam bilang, bisa jadi ketika kamu akan menguji atau menilai kualitas dari perangkat lunak itu tidak semua faktor gitu. Artinya tadi saya udah bicara tentang faktor dan kemudian kriteria apa yang di dalamnya. Nah, artinya ketika kamu akan menilai, lihat kira-kira faktor apa yang sesuai, yang bisa diangkat, kemudian kriterianya masuk ke mana, gitu kan. Nah, baru di situ kita baru bicara metrik atau alat ukur apa yang akan digunakan. Jika tidak ada, misalkan, atau misalkan kamu ingin mencari yang lebih spesifik, ingat bahwa McCall ini kan bahasanya adalah model kualitas yang sifatnya generik. Maksudnya ini model pertama nih. Nah, banyak beberapa model kualitas yang lainnya yang ini merupakan bisa disebut sebagai pengembangan atau yang diadaptasi dari model McCall, termasuk model kualitas yang terstandari yang ISO standar itu gitu kan. Ya, betul. Lebih Artinya spesifik ya Pak penggunaan Alif ya. lebih spesifik lagi kebutuhannya. Bahkan kalau kita bicara, kalau kamu Pak ini saya ada software yang object oriented, nah itu ada lagi. Tapi sebetulnya itu kan perbedaannya hanya di metriknya saja sih sebetulnya. Betul. Tapi kalau kita ditarik lagi ke atas, faktornya apa ya itu balik lagi gitu kan. Mau dilihat apanya, maintainability-nya, usability-nya, reliability-nya, kriterianya apa, nah tinggal dilihat. Ya sama halnya disebut dengan kalau kalau di apa namanya kalau dibikin software itu seperti waterfall ya kan, kita bukan melihat dari jelek apa buruknya atau kurang atau lebihnya dari si waterfall, tapi kepake atau tidak, apa namanya digunakan atau tidak, kebutuhannya ke situ atau tidak. Nah itu aja sih lebih tepatnya. Mungkin Pak Ada bisa nambahin. Kalau saya pribadi menambahkannya lebih kepada kalau kalian mau dibilang bagus itu harus dinyatakan dulu mau dibilang bagusnya sama siapa. Kalau McCall ini kan sebetulnya generic model ya, artinya belum sangat spesifik, dia melihatnya dari keseluruhan hal yang bisa dinilai dari sebuah perangkat lunak. Tapi nanti ketika kalian masuk ke startup ataupun masuk ke suatu industri software, tentunya ada standar-standar yang spesifik tadi yang Pak Alif bilang, dan itu kalian pilih, oh saya mau terstandarisasi ISO sekian. Ya sudah, kalian ikuti standarnya. But it doesn't mean model yang lain jadi jelek, enggak sih. Nanti ada CMMI, yang maturity model. Itu menilainya dari perspektif yang berbeda lagi. Apakah kalian perlu? Belum tentu. Siapa tahu memang di dalam sebuah proyeknya tidak mengharuskan kita dinyatakan berkualitas secara model tersebut. Nanti ketika kalian pun juga akan mengerjakan proyek, akan ditanya dulu, ini sebetulnya harus terstandarisasi apa? Nah, itu juga nanti bisa menjadi bahan pemilihan untuk Anda menilai seperti itu. Itu sih, jadi nggak bisa kita bilang ada kekurangan dan kelebihan.
Berikutnya, model kualitas perangkat lunak Mac menggolongkan, ini menggolongkan kali ya, 11 kebutuhan perangkat lunak ke dalam 3 kategori, yaitu sekian. Dari ketiga faktor tersebut, faktor manakah yang memiliki bobot dan prioritas? Ini pun sama. Jadi self-reflection kerjakan ya. Biar nanti kalian bisa berpikir mandiri. Setelah saya baca materi software quality requirement and factor, mencari beberapa referensi lain dalam bahasa Indonesia, saya masih bingung dengan poin product transition, terutama pada bagian interoperability. Mengenai apa itu firmware dan yang disebut interoperability seperti apa. Ini mas simple mas, interoperability itu ketika kita ingin menjalankan software kita di platform yang berbeda. Entah kita menjalankan tadinya dibangunnya for Windows, tiba-tiba kita pindah ke basic Linux. Nah, itu juga bisa kita lihat apakah si produknya bisa langsung dijalankan atau tidak. Ya, kalau Anda membangunnya .exe, tiba-tiba harus dijalankan di Linux, apakah nanti Linux punya kemampuan untuk menjalankan executable-nya seperti apa. Nah, ini juga yang menjadi nilai lebih ketika dulu Java muncul. Karena Java itu bebas platform. Tapi bukan berarti bebas platform ini benar-benar tidak ada yang dikorbankan. Ada, yaitu si Java-nya punya semacam layer operating system sendiri, yaitu si JVM-nya kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, itu untuk pengertian yang firmware. Pak Alif ada tambahan atau sudah cukup? Cukup ya, kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana standar yang digunakan untuk menilai sebuah perangkat lunak menggunakan metode McCall? Maksudnya gimana ya? Ya, Alif? standar McCall. Jadi, bagaimana standar yang digunakan untuk menilai sebuah perangkat lunak menggunakan metode McCall? Saya mencoba untuk mencerna dulu pertanyaannya nih, tapi karena gini, McCall itu sendiri itu udah jadi satu standar, maksudnya adalah begini. Atau mungkin pertanyaan kamu, bagaimana menilai gitu kan perangkat lunak dengan menggunakan metode McCall, mungkin seperti itu. Itu tadi. Pertama, kamu harus pahami dulu gitu, kebutuhannya apa yang akan dinilai gitu kan. Apa yang mau dicari, apa yang mau diangkat. Nah, dilihat dulu juga ada satu hal juga yang harus kamu perhatikan sebelum kamu melakukan penilaian, dilihat dulu domain dari si perangkat lunaknya yang kamu bangun itu apa. Karakteristik dari si perangkat lunaknya itu apa. Karena akan berpengaruh. Karena nanti kira-kira akan ada satu karakter yang muncul. Yang dominannya apa gitu loh. Nah, maka itu yang akan diangkat. Itu yang diangkat. Faktor yang dominan itu yang dimunculkan gitu. Nah, kalau sudah ketemu, nah baru kamu bisa lihat dari model McCall itu kan, oh iya misalkan, contoh, oh misalkan dari portability, oke. Portability dan interoperability misalkan seperti itu. Dan masing-masing faktor tadi dia punya kriteria kan. Nah, kamu masukin kriterianya gitu kan. Jadi, nah nanti baru dihitung pakai metriknya. Jadi gampangnya adalah berangkat dari kamu kenali dulu nih domain perangkat lunaknya nih. Kenali dulu karakteristik perangkat lunaknya. Nah, baru selanjutnya nanti kamu bisa nge-mapping lah istilahnya. Bisa nge-mapping ke si faktor kualitasnya. Kira-kira mana nih yang lebih sesuai, lebih cocok, atau lebih tepat dengan si karakter perangkat lunak yang dibangun. Itu sih. Ya, betul. Nah, ini juga yang menarik, tadi Pak Alif bilang, harus kita paham dulu domain dari si software-nya. Itu benar, makanya tadi ada self-reflection yang tadi. Contoh ketika kita berbicara e-banking, kan e-banking nggak perlu indah-indah banget, tapi yang penting aman ya. Yang paling dikejar dari sebuah aplikasi e-banking ya amannya gitu. Nah, itu pun juga akan menentukan prioritas yang akan mau dinilai, misalkan seperti itu. Nah, itu yang harus hati-hati. Beda domain, sudah beda lagi prioritasnya. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan, kalau ini mah pertanyaan yang ada di mana-mana pun ya, kita nggak akan jawab. Apa fungsi dari portability, usability, dan interoperability? Ya, simpelnya tadi, memungkinkan untuk perangkat lunak itu bisa dioperasikan pada lingkungan yang berbeda, entah platformnya, entah di basic ininya, misalnya website jadi Android dan segala macam. Nah, itu yang harus dipertimbangkan.
Pada faktor operation terdapat integrity, yang mana di situ disebutkan adalah bagian dari security software yang dapat mengontrol akses yang tidak perlu. Apakah standar security di sini untuk membatasi akses secara normal? Atau sudah termasuk security tingkat lanjut? Atau, ini banyak ataunya ya, adanya cheating jika produknya berbentuk game. Tuh Mas, yang sering cheating main game, ayo. Karena di beberapa kasus yang sudah diberi batasan akses juga masih bisa terkena hack atau semacamnya. Emang nggak, Mas Alif? Ya, kalau kita bicara integritas dikaitkan dengan security, sebetulnya bukan hanya yang kalau mungkin istilah kamu ini akses normal atau akses yang terlihat saja sih. Bukan hanya misalkan terkait, kalau tadi kan kalau yang di slide itu lebih kepada contoh ya. Bukan hanya terkait dengan misalkan pengaturan hak akses, itu kan sebetulnya di level apa ya, di level view ya. Yang langsung ini dengan bisa juga terkait dengan keamanan ya. Kalau tadi gimana supaya misalkan softwarenya tidak dihack atau nggak ada cheat lah kalau game ya berarti ada kaitannya contoh misalkan sama code security misalkan gitu kan. Secure code misalkan. Ini juga kan terkait nih kalau kamu misalkan gimana caranya kamu buat satu code yang aman yang istilahnya memungkin tidak apa ya meminimalisir adanya bahasanya adalah ada lubang lah misalnya begitu kan. Nah itu juga bagian dari untuk menjaga integritas dari si software gitu kan. Tuh. Ketika integritas terjaga dengan baik itu artinya softwarenya aman, artinya aman ya di apa namanya digunakan memang sesuai dengan keperluan, tidak ada ini, tidak ada intervensi ke situ gitu kan. Ya. Nah itu ya Bicaranya kalau subfaktor misalkan lagi berarti ya, Pak Alif ya? Jadi jadi kalau misalkan subfaktornya lagi. kalau dia kena hack misalkan atau gamenya mudah di apa di ya ada cheat itu ya berarti ya integritinya berarti jelek gitu kan ya kita sebut aja begitu gitu aja sih. Untuk bisa bilang jelek itu ada proses panjang karena subfaktornya pun ada banyak Nah ya. itu ya Rumah itu udah artinya digembok, udah segala macam, tahu-tahu maling lewat atap. Apakah rumahnya jadi nggak aman? Masa kita harus nah bikin itu pagar di atap kan juga nggak mungkin. Nah itu yang nah harus itu ada di otak kalian dipikirkan. dulu bahwa menilai jelek atau tidak itu tidak mudah seperti itu. Oke, berikutnya lagi, mengapa verifiability dianggap menarik oleh developer? Enggak, Mas Ali? Verifiability dianggap menarik oleh developer. Ini kaitan sama, oh tadi saya lupa apa namanya. Requirement. Oh, requirement ya, requirement verifiability. Jadi bisa ditelusuri terhadap si Ya, kebutuhannya. bisa Jelas ya ya artinya memang gini itu kerjaan kan. utama Jadi kita kan? ya kerjaan utama developer ya begitu Iya, menelusuri kan sesuai nggak sama requirementnya, cek dokumennya, oh tuh, diverifikasi, oh, oke checklist ya begitu gitu. Karena kan tuh. tadi goal ya goal sebetulnya goal utama dari adanya penjaminan kualitas perangkat lunak itu adalah untuk memastikan menjamin bahwa software yang digunakan oleh pengguna ini meet requirement-nya si user gitu kan memenuhi Ya, kebutuhan betul. pengguna. Dan Nah itu pasti makanya dilakukan. nah itu gitu kan nah, seperti itu kan kalau memang dokumennya oke bagus penjaminannya bagus penelusurannya oke kan enak gitu. Nah, oh ya oke checklist itu intinya mas seperti itu sih sederhananya mas seperti itu. Sip. Lanjut lagi. Tuh. Kenapa persyaratan umum modul perangkat lunak maintainability tidak boleh melebihi 30 pernyataan? Tergantung lagi dari matriksnya, Mas. Jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa di matriks yang lain itu tidak boleh seperti itu. Tapi gampangnya gini, salah satu ukuran kalau kalian disuruh mengawasi dan memelihara 30 rumah dengan memelihara satu rumah lebih mudah mana? Nah, itu yang juga jadi gambaran simpel untuk menggambarkan si maintainability. Jadi kayak kalian mandornya ada yang satu mandorin cuma satu pekerjaan, yang satu mandorin 10 pekerjaan. Nah, itu kan pasti akan lebih sulit yang 10 pekerjaan. Oleh karena itu, kenapa nggak dibuat untuk gampang dimandori dalam satu kali pekerjaan seperti itu. Tapi tergantung lagi based on model dan matriksnya seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya izin bertanya, Pak. Waduh, ini banyak. Di slide presentasi nomor 13 disebutkan 3 jenis aktivitas software maintenance, yaitu corrective maintenance, oke, adaptive maintenance, sama perfective. Nah, ternyata di internet ada satu lagi preventive, oke.
pertanyaan saya adalah dalam dunia SDLC, contohnya realnya preventive maintenance itu seperti apa, dan kenapa preventive maintenance tidak dimasukkan ke materi pertemuan sekarang? Simpelnya begini, kalau kita sebut preventive maintenance, ada teknologi baru nih, misalnya kayak dulu untuk searching ada Elasticsearch. Nah, itu kita bisa saja melakukan maintenance yang sifatnya preventif. Artinya sebelum orang atau gimana ya intinya ya. Sebelum teknologinya major, dia sudah coba terlebih dahulu. Dia sudah melakukan updating terlebih dahulu terhadap si perangkat lunaknya dengan memanfaatkan fitur yang tadi saya bilang, yaitu Elasticsearch misalkan seperti itu. Nah, itu balik lagi sebetulnya lebih ke arah tujuannya. Jadi mau korektif, adaptif, dan preventif itu sebetulnya lebih ke arah tujuan dari si maintenance itu sendiri. Nah, sementara kalau kita bilang preventif, kenapa tidak dipelajari? Ya sebetulnya nggak masalah sih. Kalian juga udah bisa cari sendiri, dan nggak ada masalah sebetulnya. Dan preventif ini sebetulnya jarang sekali dilakukan untuk yang level-level low software seperti itu, yang kayak kita bangun sekarang. Tapi memang benar, ada satu lagi namanya preventive maintenance. Itu sih intinya. Jadi langkah-langkah maintenance yang kita lakukan sebelum, dan kita sudah sadari sebelumnya bahwa akan ada masalah di kemudian hari seperti itu. Nah, caranya misalnya kita menerapkan sebuah teknologi baru yang memungkinkan hal tersebut. Pak, kalau nyari cuma 1.000 data, itu masih bisa pakai select biasa. Tapi nanti kalau misalkan kita sudah 10.000 data nih, nah itu akan lebih lama lagi ntar proses pencariannya. Nah, itu untuk preventifnya misalnya kita manfaatkan Elasticsearch. Nah, itu langkah-langkah maintenance juga kan memperbarui dari si perangkat lunaknya, tapi tujuannya bukan untuk adaptif atau menyempurnakan, tapi dia lebih ke arah preventif. Wah, ini sebelum 10.000 data, gue harus lakukan terlebih dahulu, itu aja bedanya sih. Kenapa tidak dipelajari? Waduh, ya, kalau kita pelajari semua, itu S2 nanti kamu jadinya. Karena memang sebetulnya di level S1 tidak akan selengkap itu. Cuma memang tadi bebannya itu lebih kepada satu faktor, lalu kalian perdalam di nilainya. Itu aja sih alasannya. Ya kalau mau belajar, sebetulnya kan kamu juga udah belajar secara nggak langsung kan. Karena kita sajikan 3, kamu tahu ada 4, ya kamu udah otomatis belajar itu. Jadi bukan artinya tidak kita pelajari. Iqbal Tri Karyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa yang membedakan reusability pada product transition dan flexibility pada product revision? Soalnya memiliki kesamaan agar proyek pengembangan dapat dikerjakan kembali di masa mendatang. Maka Mas Alif. Reusability dan Flexibility. flexibility. Nah, kalau tadi itu reusability itu ada di flexibility itu ada di product revision, kemudian reusability itu ada di product ini ya, operation. Transition. Kebalik Mas. Reusability kalau nggak salah transition. Product transition ada di reusability, kemudian flexibility itu ada di product revision. Nah, oke. Ada kemiripan ya, ada kemiripan. Jadi kalau di flexibility itu ketika kalau kita lihat ke mana ininya, ke apa tadi kelompoknya ini, product revision, flexibility, reusability. Kalau reusability itu lebih kepada, kalau saya melihatnya ketika kita melakukan pengembangan, nah tadi kan dicontohkan bahwa saya punya satu modul di software yang saya kembangkan, yang saya buat, kita sebut misalkan software A. Nah, modul yang saya buat itu bisa di reusable di software yang lain, misalkan modul yang saya buat. Itu reusability. Kalau contoh realnya gitu, saya punya code yang saya punya ini bisa dipakai lagi untuk digunakan di software lain. Produk yang kelihatannya itu framework dan class library, Pak Alif, untuk reusability. Nah itu benar. Jadi kalau misalnya seseorang mampu mengembangkan software sampai ke level class library sama framework, itu berarti tingkat reusability-nya tinggi. Karena penggunaan kembali terhadap kode-kode yang kita buat itu masih
tinggi seperti itu. Betul. Jadi saya perkuat aja yang dari Pak Alif. Nah, kemudian kalau tapi ini koreksi juga ya, barangkali juga nanti dari teman-teman yang lain ada yang mungkin bisa kasih pendapat juga. Nah, tapi kalau flexibility ini kan bagian apa ya, usaha untuk mengimprove operasionalnya dari si software. Artinya tadi ketika dia bisa beradaptasi, ketika ada apa ya, ada perubahan requirement gitu loh. Ketika software ini digunakan, ketika software ini beroperasi, ada perubahan requirement, entah itu misalkan ada penambahan fitur atau penyesuaian fitur, pengurangan fitur. Nah, ini bisa beradaptasi dengan apa ya, dengan cepat, dengan baik gitu, tanpa mengganggu operasional dari software itu sendiri gitu. Ya. Ada penambahan modul gitu kan, saya mau nambahin modul, saya nggak harus misalkan istilahnya di apa ya bahasanya di stop dulu operasional software tetap jalan gitu tanpa misalkan mengganggu operasional orang yang menggunakannya gitu kan, jadi tetap jalan, ada nambah modul, ngurangin modul gitu kan, itu yang disebut dengan fleksibel gitu. Itu sih kurang lebihnya seperti itu. Sip. Pada saat operasional gitu ya, pada saat operasional gitu kan, nah itu. Jadi kalau misalkan ada perubahan mengganggu operasional, nah itu bisa disebut tidak fleksibel, sederhananya begitu. Oke. Gitu. Sip, Pak Alif. Berikutnya, salah satunya faktornya ada efisiensi. Ini saya baca ringkasannya aja ya. Apakah efisiensi hanya sebatas cepat prosesnya dan segala macam? Intinya tidak. Karena kan efisiensi sendiri punya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Ya kalau secara algoritma ya jelas, efisiensi kita bicaranya kebutuhan ruang dan kebutuhan waktu. But if you talk about software, nggak cukup cuma itu aja intinya. Apakah kualitas sebuah perangkat lunak akan dinilai baik jika memenuhi dari ke-11 faktor di model Mekol? Hati-hati, nak. Ini sebenarnya jawabannya kalian akan temukan nanti kalau self-reflection. Cuma saya kasih bocoran aja lah. Bahwa ketika kita meningkatkan satu faktor kualitas sangat tinggi sekali nilainya, ada kemungkinan di beberapa faktor lainnya jadi turun. Paling gampang kalau kita ibaratkan, analogikan di kehidupan sehari-hari. Misalkan rumah kalian, seluruh pintunya kalian gembok cuma satu. Kita bisa bilang bahwa yang nggak aman, karena apa? Dengan gampang maling akan bisa masuk dengan mudah, seperti itu. Tapi ketika kalian menambahkan gemboknya jadi 10, iya aman banget, malah siapa yang bisa ngebobol 10? Udah pasti ketahuan dulu. Cuma masalahnya kecepatan kalian untuk membuka pintu jadi berkurang. Nah, itulah yang saya bilang trade-off yang harus hati-hati. Ke-11 faktor atau beberapa pun faktor yang ada dalam sebuah model, itu pasti ada yang trade-off-nya. Di mana yang satu naik, yang satu pun turun. Jadi itu pun juga kalian harus bisa identifikasi mana faktor yang berbanding senilai, mana faktor yang berbanding terbalik. Nah, itu yang jadi kunci. Gambarannya ya tadi saya sudah kasih gambaran di gembok. Kalau gembok satu nggak aman, tapi cepat kita keluarnya. Tapi kalau saya gembok 10 aman, tapi saya lama keluarnya. Nah, itu kan ada hal yang trade-off-nya seperti itu. Assalamualaikum Pak, apakah benar dengan model Mekol lebih menekankan pada keamanan? Oh tidak ya, ini Pak Alef ya. Ada banyak menyeluruh tiga tadi aja, 3 area yang dinilainya. Itu. Assalamualaikum Pak. Oke, dalam proses pembangunan perangkat ada 2 requirement document, bla bla bla. Itu nih pertanyaan saya Pak, untuk isi dokumen itu sendiri jika ada di pihak lain ada perubahan dalam tengah proses pembangunan perangkat, langkah dan sikap yang harus dilakukan seperti apa ya? Sebetulnya selama perubahannya tidak menyalahi kontrak di awal, tidak menyalahi rekayasa kebutuhan di awal yang sudah disetujui, ya nggak masalah. Misalkan kayak cuman, tolong saya mau tata letaknya di sini dan seterusnya, atau tambahin sesuatu yang masih dalam koridornya, itu nggak masalah. Jadi ya yang bermasalah misalnya kalau tiba-tiba kalian suruh bikin aplikasi chatting tapi minta ketika ngupload foto mau dikasih filter dulu. Nah, itu kan jadi udah jauh lagi dari yang seharusnya. Walaupun masih nyambung-nyambung aja. Waduh, ini biaya project nanyanya Pak Alif. Apakah biaya project termasuk ke dalam penilaian kualitas software? Tidak. Tapi mempengaruhi kualitas software? Iya. Ya.
Ada kemungkinan iya, ya kalau dananya tidak terbatas atau besar, ya kemungkinan ada kemungkinan si developernya akan lebih menjamin kualitas karena dia pasti nggak berani main-main. Dan dengan seiring meningkatnya harga sebuah project, otomatis standarisasi kualitasnya pun juga pasti tinggi yang diharapkan oleh si kliennya. Itu aja sih. Mengenai testability untuk software berjenis penggunaan publik harus berapa orang tester? Ini mah depend on your testing ya. Nanti ada teknik samplingnya, itu tidak akan kami bahas di sini. Itu aja. Mau nanya Pak, apabila sebuah software dikatakan memiliki fungsi baik jika seluruh fungsinya berjalan dengan benar? Gimana kalau fungsi terbagi dua, fungsi utama dan fungsi tambahnya tidak begitu penting? Nah, ini sih yang sebetulnya jadi apa ya? Jadi kesalahan umum orang ketika berpikir bahwa ada fungsi itu ada fungsi utama dan ada fungsi tambahan. Dalam sebuah software tentunya tidak ada istilah fungsi utama dan fungsi tambahan. Kita modeling pun sama, DFD cuma satu, nggak ada DFD utama dan DFD samping gitu ya, tambahan gitu. Use case pun sama kan? Use case cuma satu, nggak ada use case utama dan use case tambahan. Yang kita sebut ada juga low level sama high level. Itu secara prioritas. Jadi prioritasnya high level, nah itu bisa kita bilang seperti itu, tapi tidak boleh disebut dengan fungsi utama dan fungsi tambahan. Jika fungsi tambahan tidak jelek, tidak jalan, Mas, jangankan fungsi perangkat lunak, ini kebutuhan non fungsi Anda nggak penuhi aja jelek perangkat lunak kalian. Jadi jangankan berbicara kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsi Anda nggak penuhi, standarnya nggak terpenuhi, berarti jelek, udah gitu aja. Ya kita pun juga membangun perangkat lunak harus memenuhi spek requirement, baik requirement itu functional requirement maupun non fungsional. Ini kok nanyanya jadi kayak RPL lagi ya? Iya. Apa saja faktor penentu yang menjamin agar suatu kualitas perangkat lunak dinyatakan layak untuk digunakan? Ya tadi, faktor-faktornya tergantung model yang Anda pilih. Lagi tadi kita bahas Mekol ya, itu dikatakan bukan layak ya. Ya layak untuk digunakan itu cuma salah satu faktor. Tapi kalau kualitas itu bagus atau tidak, nah itu sih. Bagus atau tidak, nah itu dinilai berdasarkan suatu model. Apakah suatu perangkat lunak dikatakan jika tidak memenuhi? Nah, ini juga udah jawab lagi Mas ya. Jadi ada trade-off segala macam. Apakah suatu perangkat lunak dikatakan benar-benar sempurna? Tadi saya bilang tidak mungkin semuanya itu terpenuhi. Ada trade-off, dah jelas ya. Jadi kalian harus pintar-pintar menyeleksi nantinya prioritas mana yang paling tinggi yang harus diutamakan. Itu aja. Dan tidak pernah akan ada di dunia ini perangkat lunak yang sempurna karena kita bukan Tuhan. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, untuk pembedaan antara failure dan fault secara spesifik itu seperti apa ya? Nah ini nanti Pak Alif yang jawab ya, Pak Alif di penutup ya. Membahas self-reflection yang kemarin. Dari beberapa sumber, diantaranya tahun ini, apakah sih dengan tidak merubah software quality factory Anda? Pastinya ada, makanya muncul model-model yang lebih spesifik, contoh seperti ISO, kemudian juga CMMI juga diperbaiki, 5 levelnya itu masing-masing ada lagi penilaiannya, akan terus terperbaiki sampai sekarang. Tapi kenapa kita pelajari Mekol? Ya ini generiknya. Yang gini loh, kalau belajar, itu belajar generiknya dulu, yang model umumnya. Nanti kalau mau model khusus ya nggak mungkin dibahas, mau ada berapa model, kita punya 16 pertemuan, masa habis hanya untuk ngebahas model, nanti pengujiannya nggak dapat, seperti itu. Jadi bukan kita tidak akan membahas yang baru-baru, tapi kita angkat dulu aja yang generiknya. Begitupun dengan software, contoh kalian pakai object oriented nih ngebangunnya, pendekatan berorientasi objek. Nah berorientasi objek itu ada lagi yang lebih spesifiknya, misalkan test driven development, ada yang model driven development. Kita nggak akan ajarkan itu, karena itu yang kalian harus cari nanti. Nggak mungkin semuanya dipelajari. Itu aja intinya. Faktor-faktor yang ada pada model Mekol, ya apakah masih bisa diterapkan? Diterapkan itu lebih baik kita model yang sifatnya spesifiknya aja. Mekol itu hanya panduan umum, kita melihat overview kualitas perangkat lunak dari sebuah perspektif. Itu aja. Ini juga udah kejawab.
Pertanyaan simpel, kenapa Anda masih pakai DFD? Padahal DFD udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Itu aja sih. Iya, memang model generik gimana ya, model yang menimbulkan banyak sekali perkembangan model-model lain yang lebih spesifik gitu aja. Bedakan dan jelaskan perbedaan. Kamu nyuruh atau gimana nih? Bedakan dan jelaskan perbedaan. Oh, jelaskan perbedaan antara jaminan kualitas perangkat lunak dan kontrol kualitas. Quality control itu ada di dalam software quality assurance. Salah satu langkahnya adalah kontrol kualitas. Jadi kalau nanti ini akan dibahasnya sebetulnya sehabis kita membahas ISO ya, Pak Alif ya. Ada namanya SQA framework, jadi software quality assurance framework. Jadi ada tata cara kerjanya kalau kita mau menjamin kualitas dalam sebuah perangkat lunak. Nah, quality control itu adalah proses di dalamnya. Itu hubungannya. Jadi mereka beda, iya karena yang control quality itu adanya di dalam si SQA ini, atau software quality assurance. Model kualitas perangkat lunak McCall mengklasifikasikan persyaratan perangkat lunak menjadi 11 faktor yang menentukan harga. Jika salah satu tidak ada, nggak mungkin tidak ada, pasti ada. Cuman mungkin prioritasnya tidak terlalu besar, itu aja. Pak Alif, kalau mau nambahin ya Pak, ini biar agak cepat aja nih. Ya. Manakah dari ini mempengaruhi upaya profesional yang diperlukan untuk menjalankan proyek? Nah, hati-hati. Kalau kita lihat tadi McCall jauh lebih berbicara ketika produknya sebagai sebuah produk, bukan sebagai sebuah SDLC. Nah, itu yang harus dibahas. Ada nggak yang SDLC? Ada, contoh reusability. Karena reusability itu dijaminnya harus dari ketika kita membuat desain dari si kode programnya. Tapi rata-rata McCall berbicaranya lebih kepada software as a product gitu loh. Nah, itu yang harus hati-hati. Walaupun sekali lagi ya, ada beberapa faktor yang memang menilai juga dari prosesnya. Cuma prosesnya pun juga yang bukan lagi proses abstrak. Seperti itu. Nanti ada model loh yang nanti bukan berbicara quality in use-nya, tapi justru quality in development-nya. Seperti itu. Apakah sebuah perangkat lunak dikatakan tidak berkualitas jika tidak memenuhi keseluruhan? Itu juga dijawab. Ada trade-off. Transisi apakah faktor ini juga dijawab? Ini udah ya sebetulnya. Apa maksud ini dijawab? Dapat dikatakan software cukup ada kok perhitungan semua poin harus terpenuhi, ini juga sudah dijawab. Ya rata-rata memang pertanyaan sekitar itu ya. McCall, Dutch, and Willis apa masalah menggunakan standar praktik nyata apa kemana? Sekali lagi ini model generik. Jadi kalau kalian permasalahan yang simpelnya adalah generik itu terlalu luas, kalian harus bisa lebih spesifik. Itu aja sih intinya. Kalian nggak boleh telan mentah-mentah model generik. Testability. Pak, kenapa testability termasuk dalam bagian product operation? Tidak masuk ya? Tidak masuk dalam product operation. Maksudnya gimana sih? Tidak masuk. Testability itu kan masuk dari ini ya, product revision, bukan product operation. Kenapa tidak masuk ke product operation gitu kan? Ya, product operation itu artinya adalah ketika produk beroperasi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan ya quality in use berarti ya. Ya, quality in use ya, quality in use. Nah, kalau testability itu kan bagian dari product revision. Karena dari hasilnya itu kan akan berpengaruh kepada tadi misalkan kan ada tiga nih, maintainability, flexibility, dan testability. Ketika dia dibilang maintainable, ketika dia dibilang flexible, ketika dia dibilang testable, maka itu akan berpengaruh kepada si pengembangan akan mudah gitu. Ya intinya mas seperti itu sih dalam mungkin kalau yang saya tangkap begitu ya. Kalau yang saya tangkap tuh begitu. Jadi pada product revision, pada saat ada pengembangan produk gitu, bukan pada saat si produknya operasional gitu loh. Pas itu gitu. Intinya gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu sih ya. Oke. Ini juga sudah apa kelebihan metode McCall? Ya bukan metode pengujian ya, McCall itu bukan metode, model.
itu berbeda dengan metode. Jadi kita nggak bisa bicara itu sebagai sebuah metode pengujian, itu dua hal yang berbeda. Meminimalisir perbedaan persepsi yang dibutuhkan besar. Perbedaan persepsi, yaitu nanti akan timbul dengan sendirinya. Kita atau kliennya menginginkan kita terstandarisasi apa, atau kitanya sendiri sudah menyatakan diri kita terstandarisasi apa. Jadi tidak akan beda persepsi. Dan kalau kliennya, misalkan saya mau Anda terstandarisasi ISO sekian, tiba-tiba dia meminta sesuatu yang di luar dari ISO sekian, itu Anda bisa bilang bahwa ini nggak termasuk, nggak including itu. Tapi namanya model itu pasti mengcover yang generik tadi ya, Pak Alif ya, maupun ISO segala macam. Nanti kita bisa lihat lah minggu depan. Yang model, salah satu model spesifik yang kita jelasin. Ada dua kalau nggak salah yang kita jelaskan. Yang pertama itu ISO, dan yang kedua CMMI. Seperti itu. Apakah penting ya? Pasti penting, cuma ada prioritasnya itu aja ya. Oke, ada lagi nggak sih? Nah, ini udah berarti. Oke, terakhir Pak Alif penutup. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan via chat atau boleh mengaktifkan suara. Sembari Pak Alif menjawab yang self-reflection. Self-reflection ya, oke. Baik, ini sebagai penutup saja dari hasil self-reflection terkait dengan error, fault, dan failure. Jadi sederhananya gini saja, bahwa kalau kesalahan itu ditemukan oleh developer, maka itu disebut dengan error. Okay? Kalau error ditemukan oleh tester, itu bisa disebut bug atau fault. Kemudian tadi nanya apa bedanya dengan failure. Kalau build tidak memenuhi requirement di sisi apa ya? Kalau maksudnya ketika di hasil akhir gitu kan, hasil akhir ini tidak memenuhi requirement dari sisi end usernya, maka ini disebut sebagai failure. Contoh nih, contoh ini sebagai satu contoh saja. Kalau saya bikin aplikasi aritmetik sederhana, dalam proses developingnya misalkan di compile itu nggak jalan, berarti ada error kan? Error, nah itu adalah error yang ditemukan oleh si developer. Ketika dites, misalkan si aplikasi kalkulator dihitung, misalkan dia hitung misalkan 6 dibagi 0. Nah, itu ada kesalahan di situ sehingga si software ini malfunction, gagal, itu adalah fault ditemukan oleh tester. Karena ketika di-compile kan nggak ketemu gitu kan. Nah, fault atau bug atau defect. Failure ini contoh misalkan tidak sesuai dengan requirement. Saya bikin software, gitu kan, si user ini nggak butuh ada fitur login, tapi ada login di situ. Nah, itu tidak sesuai dengan requirement-nya kan, tapi ada fitur login, tapi nggak dibutuhin, itu kita sebut sebagai failure. Ya, sederhananya sebegitu. Ya. Itu dari hasil self-reflection terkait bedanya error, failure, dan fault dan failure. Mungkin itu saja, ya. Nah, dan kalau dari Pak Alif berarti memandangnya dari segi requirement ya Pak Alif ya. Dari segi requirement. Betul. Kalau self-reflection yang saya lakukan itu memandangnya dari segi code, dari segi si software as a code gitu ya. Ya error udah kelihatan, jelas kita melakukan kesalahan sintaks, yaitu namanya software error. Lalu ada lagi namanya software fault. Misalkan gini, saya punya kebutuhan yang mengatakan bahwa software harus atau menyalakan AC ketika suhu ruangan itu berada di atas 40 derajat Celcius. Nah, tapi ternyata saya menulis operasi matematiknya itu if suhu lebih dari sama dengan 39. Lebih dari 40. If suhu lebih dari 40, maka nyalakan AC. Padahal secara kebutuhannya, jika suhu sudah mencapai 40, maka nyalakan AC. Berarti jangankan lebih, 40-nya aja harusnya sudah nyala. Berarti kan if-nya harusnya if suhu lebih dari sama dengan 40. Tapi saya tulisnya if suhu lebih dari 40. Itu namanya fault. Salah dia secara pengertian kebutuhannya. Nah, fault ini belum tentu menjadi failure. Kenapa fault belum tentu menjadi failure? Contoh, dalam beberapa kasus di misalkan kita bicara Greenland dan Kanada, di mana suhu mereka tuh tidak pernah lebih dari 35 derajat, misalkan seperti itu,
ya maka software ini tidak akan menimbulkan suatu kegagalan yang berefek panjang. Tapi bayangkan kalau misalkan software ini kita jalankan di Indonesia atau di Arab Saudi lah, yang mungkin panasnya jauh lebih dibandingkan Indonesia. Tentunya ketika dia sudah mencapai angka 40, dan ternyata si AC belum nyala, karena tadi kita bikin if suhu lebih dari 40, baru nyala AC-nya, maka ada kemungkinan kita akan menimbulkan kegagalan dari segi sesuatu yang lain. Misalkan entah mesinnya meledak, entah apa, misalkan ruangannya panas, atau tiba-tiba makanan yang disimpan di dalam ruangan tersebut jadi busuk dan segala macam. Nah, itu barulah kita bilang bahwa fault-nya, software fault-nya menjadi sebuah software failure. Tapi ketika misalkan software fault ini terjadi di daerah yang tidak pernah suhunya lebih dari 35, maka level kesalahannya itu hanya sampai software fault, tapi tidak sampai ke software failure. Itu self-reflection yang saya lakukan. Ini dua hal yang berbeda tapi sama-sama benar. Jadi tolong Anda bisa pahami dari Pak Alif dari segi kebutuhannya, kalau aku dari segi si code programnya. Itu contoh paling simpel untuk membedakan antara software error, failure, dengan fault. Nah, quality itu harus bisa menghandle tiga-tiganya ini. Agar jangan sampai, ya kalau error udah jelas ya, error mah pasti akan ada level pengujian, tapi failure itu yang kadang-kadang kita nggak ketahuan. Fault ini yang kadang-kadang nggak ketahuan, apalagi kalau fault-nya bisa jadi failure, wah itu bahaya sekali. Tuh. Cuma gara-gara if suhu lebih dari 40 nyalakan AC, ternyata nggak nyala, meledak ruangan. Mending kalau di ruangannya nggak ada orang. Kalau ada orang gimana jadinya? Cuman karena orang salah menambahkan sama dengan. Nah, itu yang paling penting dari error, failure, dan fault. Dari Pak Alif secara requirement, dari saya secara code-nya. Code quality-nya. Oke, hari ini cukup nih. Panjang sekali kita Pak Alif ya. Iya. Iya, tadinya rencana mau cuma setengah jam, ternyata nggak bisa. Pertanyaan banyak, tapi senang lah kita dapat banyak pertanyaan. Oke, ada tambahan Pak Alif? Kalau dari saya cukup? Cukup, oke, baik ya. Oke, Cukupkan minggu saja. depan tolong pastikan semua kamera menyala ya. Saya ulangi sekali lagi, saya pastikan kamera menyala, terutama ketika tanya jawab. Mungkin kalau pas menyampaikan materi nggak apa-apa kalau mati, tapi kalau pas tanya jawab, karena saya ingin kita lebih interaktif, tolong dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Materi untuk minggu depan sudah kami sediakan, yaitu model ISO. Dibacalah yang benar, dan jangan terlalu stres dulu melihat tugas, karena kan ada tugas yang deadline-nya baru bisa dimulai minggu depan dan seterusnya. Itu juga harus diperhatikan. Jangan protes dulu, dibaca dulu di LMS-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.